Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan kerantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11,
yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, minggu yang berbahagia buat kita semua, karena kembali kita dapat beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kita masing-masing. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Katakan amin. Sama Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, bersukacita meninggikan namanya. Hey! Yang layak disembah, layak dipuji. Mari nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Oh, Dia perkasa. Nyatakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, terus semesta sujud menyembah. Serukan dengan keras di hadapan Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Cucu kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatan, Dia penolong, penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dia bertata selamanya. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan syukur kita kepada Dia. Hey! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Angkat
tangan kita. Kau yang berjaya, terus semesta sujud menyembah. Come on, sing. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kasihlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Dia bertahta selamanya. Mari agungkan Dia lebih dahsyat lagi. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi dengan suara keras. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyhur, masyhurlah perbuatan. Kasihmu tiada tara, bertahta. Sekali lagi katakan, akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Serukan bersama, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia tak tergantikan. Dia ada dan Dia hidup selama-lamanya bagi kita. Pagi ini kami datang membawa penyembahan bagimu Raja, Bapa kekal mulia. Bersama-sama aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tiada yang dapat gantikan Engkau. Katakan lebih lagi. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah.
Lebih lagi bersama-sama dengan mengangkat tangan kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Dia beserta kita, Dia beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi bersama dengan keluarga kita katakan Immanuel, Immanuel. Besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Boleh angkat kedua tangan kita, dimanapun kita berada, nyatakan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bersama-sama katakan, Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Firman Tuhan berkata, Dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan yang bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Ada Dia Raja, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Dialah yang bertumbuh di dalam hidup kita. Pagi hari ini dimanapun kita berada, mari bawa iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, mari sembah Dia, sembah Dia Immanuel, Dia Immanuel, beserta dengan Dia di dalamku dan ku di dalamnya. Aku suka memuji, menyembah Allah yang hidup. Aku bersuka
wajah kita. Tanda kita beriman kepada-Nya. Immanuel, ini iman kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Wow. Immanuel, Engkau Allah besar. Sekali lagi dengan lembut nyatakan. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Yesus. Shalom saudara-saudara di LCF Fluid, kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita masih belum bisa tatap muka, tapi kita percaya bahwa Bapa tetap hadir di semua tempat di mana kita sedang membutuhkan Tuhan. Baik yang di rumah, yang sedang kerja, mungkin sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Tuhan Yesus hadir untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat kesempatan lagi untuk kami boleh belajar firman-Mu. Bapa, sebagai manusia, tidak sedikit peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menyakitkan, yang melukai, yang membuat kami gentar. Maka itu seringkali jadi trauma dalam hidup kami. Hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan sesama teman. Hari ini kami bersyukur kalau Bapak Gembala memberikan kami tema untuk belajar bagaimana kami mengatasi trauma. Roh Kudus hadir untuk kami semuanya. Roh Kudus mengurapi kami supaya pelajaran ini mendapat tempat yang terbaik. Dan bukan hanya kami yang tertolong, puji Tuhan, tapi kami akan menolong karena kami tahu di sekitar kami begitu banyak orang yang mengalami trauma di masa lalunya. Pakai kami untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara, trauma itu dari bahasa asing. Kalau nggak salah dari Latin, saya lupa istilahnya apa. Nah, kalau di Indonesia kan, trauma itu artinya bekas luka. Ya, semua kita pasti pernah mengalami luka. Nah, luka yang kering di permukaan ya. Jadi di permukaan ini enggak kelihatan, ya paling cuma bekasnya saja. Tapi di dalam itu masih basah. Nah, kalau tidak ada yang nyinggung atau nyenggol atau membentur, maka kita enggak pernah tahu, nggak pernah ingat bahwa kita masih punya luka itu. Nah, itu namanya trauma. Maka itu ada fakta hidup, ini masalah kejiwaan atau ilmu jiwa. Orangnya ceria, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Langsung orang itu berubah jadi murung, pendiam. Nah, semua kita yang jadi temannya kaget. Loh, ada apa? Barusan aja kamu senang-senang semuanya itu. Nah, rupanya di dalam rame-rame itu ada satu perkataan dari salah satu orang di kelompok itu yang nggak sengaja. Memang nggak tahu kok tentang trauma masa lalu atau luka lama saudara kita ini. Nyeletuk aja satu kalimat. Dan kalimat itu langsung
istilahnya membuka luka lama itu. Baru rasa pedih. Nah itu kata trauma. Saudara pernah dengar nggak istilah baby blues? Ya, ada ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah ini kejiwaan. Saya nggak tahu kenapa nama baby blues. Tapi begini, ibu ini begitu melahirkan, dia bisa berubah, nggak suka anaknya, benci pada anaknya. Wih, itu kasihan kalau ibu-ibu seperti ini. Nah pasti ada trauma di masa lalu. Mungkin waktu dia dilahirkan, ibunya dalam kesulitan yang luar biasa. Mungkin juga karena operasi sesar, ibunya gemetar, ketakutan. Nah itu terekam di memori alam bawah sadar anak ini. Dan ketika dia dewasa, jadi perempuan yang dewasa, yang ceria semuanya, enggak kelihatan apa-apa. Waktu hamil pun sehat-sehat, bagus, semuanya aman. Tapi begitu melahirkan dia bisa berubah. Nah ini trauma masa lalu. Nah saudara harus disembuhkan. Ada banyak hal. Aduh, kalau bicara trauma ini saudara, setan itu kurang ajar betul. Ya, membuat hidup ini penuh dengan penderitaan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Orang gak bisa tidur. Orang ketakutan. Keluar rumah takut. Satu kali saya pernah naik pesawat. Wah ini pengalaman lucu tapi menyedihkan. Duduk di samping saya seorang pria. Ya saya nggak kenal. Pesawat belum berangkat karena masih menunggu penumpang masuk. Terus saya tuh lihat dia gelisah sekali. Dikit-dikit noleh ke pintu depan. Nggak lama dia noleh ke pintu belakang. Terus dia lap. Dia pakai sapu tangannya atau tisu. Keringetnya. Saya juga ngelihat. Ini orang kena apa ya? Saya nggak tahu. Tapi lama-lama saya juga risih. Saya ingin nolong. Maksudnya kalau ada apa-apa, ya saya beritahu awak kabin dong. Supaya nolong. Saya tanya, ada yang saya bisa bantu? Enggak apa-apa Pak. Ini saya sudah biasa. Hah? Biasa bagaimana? Ini sudah belasan tahun Pak. Loh kan lebih bingung lagi. Ini apa-apa nanti kalau perlu? Enggak usah. Nanti saya sudah tenang. Kalau pintu sudah ditutup, pesawat terbang, lalu lampu sabuk pengaman sudah mati. Itu saya baru tenang. Kena apa Pak? Saya kan nggak ngerti. Nah itu pertama kali saya kenal trauma takut di ruang tertutup. Ya yang mengherankan saya, ini sudah dia alami belasan tahun. Tiap kali naik pesawat begitu. Terus saya tuh mikir ya di dalam ketidakmengertian saya. Ya seharusnya kan orang ini tahu, sudah belasan tahun begitu, toh terbang juga selamat, nggak ada apa-apa. Nah saya langsung frontal ngomong kepada dia, untung orangnya bukan orang yang sensi. Saya bilang gini, Pak, kalau belasan tahun sudah seperti ini, dan tetap Bapak itu selamat, buktinya pesawatnya juga nggak jatuh, ngerti nggak maksud saya? Ya ngapain takut lagi? Ya lihat fakta saja. Nah justru itu masalahnya Pak. Saya lebih mikir, kenapa? Nah kalau pesawat saya jatuh, ya saya nggak cerita lagi, nggak ketemu Bapak seperti sekarang dong. Betul juga dia ngomong ini. Saudara, disinilah saya belajar tentang trauma. Nah ternyata orang ini punya kisah. Waktu dia masih kecil, pertama kali diajak orang tuanya naik lift di suatu tempat, saya nggak tahu di mana. Nah anak ini begitu masuk lift karena dia belum pernah naik lift. Liftnya itu ada masalah sehingga terkunci. Nah tapi sebetulnya kalau orang-orang dewasa di situ itu nggak panik, anak ini nggak akan ketakutan. Yang membuat dia bingung, ini orang-orang teriak-teriak. Nah namanya anak kecil di tempat tertutup teriak-teriak, dia juga takut dong. Nah sejak itu dia kalau di ruang tertutup dia ketakutan. Oh dia cerita waktu umur belasan tahun pertama kali harus ke lantai kesekian belas. Dia nggak bisa naik lift.
terpaksa naik pakai tangga. Saya tertawa. Dia cerita, nah trauma itu. Terus bagaimana? Sambil saudara mendengar pelajaran ini, biarlah saudara tetap percaya. Separah apa peristiwa masa lalu yang kita alami. Sepahit apa, sekejam apa, sesedih apa, serugi apa. Percayalah, itu sudah di belakang. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai hari ini, berarti semuanya itu masih aman. Ada Tuhan. Ya tapi namanya manusia. Maka itu dalam ilmu jiwa dikatakan kita punya dua alam dalam jiwa kita. Alam sadar dan alam bawah sadar. Betul? Nah di dalam ilmu jiwa, alam sadar itu cuma 10%. Tapi yang paling besar itu alam bawah sadar. Kapasitasnya 90%. Wih, saudara bisa bayangkan. Maka itu istilah gunung es. Jadi kalau saudara pernah lihat film-film atau pernah ikut cruise ke daerah Alaska sana, lalu melihat ada gunung es, ya seperti kisah kapal Titanic, yang kelihatan muncul di permukaan air laut itu cuma 10%-nya. Maka itu kapal Titanic itu nggak sadar. Karena dia pikir cuma kelihatan sedikit 10%. Begitu lewat, yang di bawah 90% itu yang merobek lambung kapal itu. Nah itulah yang terjadi dalam hidup kita. 10% itu yang kita bisa ingat. Tapi yang 90% alam bawah sadar kita, justru kita itu nggak ingat. Kejadiannya kapan? Tapi bekasnya, luka yang belum kering itu masih ada di bawah permukaan ini. Dan hidup itu bahaya sekali. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya ajak saudara melihat istilah anak muda. Move on. Pernah dengar kata move on? Artinya sudahlah, jangan stop di situ. Hidup ini nggak berjalan. Ayo maju, tinggalkan semua yang sudah lewat itu, yang menyedihkan, yang menakutkan. Betul, ngapain kita tetap tinggal di tempat itu? Kan hidup ini maju. Nah itu pakai istilah dunia. Tapi kita akan lihat firman Tuhan sekarang ini. Yang pertama Yesaya 43. Kita lihat Yesaya 43. Ya, supaya kita menang dalam hidup ini atas trauma. Ya, Yesaya 43. Sebentar. Ayat yang ke-18. Firman-Nya. Wih, luar biasa. Firman-Nya. Apa? Papa ngomong apa kepada kita? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan rugi kalau kita ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua, kata waktunya beda. Ya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, saya pertama mempelajari firman ini, saya bertanya-tanya. Mengapa Papa menggunakan dua kata kerja? Kata kerja waktu yang berbeda. Yang dahulu dan purbakala. Nah, ternyata fakta dalam hidup. Saudara dan saya ada sampai hari ini karena bentukan dua waktu yang berbeda. Coba saya tanya. Antara dahulu dengan purbakala. Mana yang lebih jauh? Ya jelas yang purbakala. Apa itu? Hebat Roh Kudus. Saya bersyukur. Ya lumayan lah. Saya ngerti tentang psikologi. Ternyata saya tidak belajar dari buku-buku psikologi. Tapi saya belajar psikologi dari Alkitab. Nah salah satunya ayat ini. Nanti saya akan tunjukkan berapa ayat yang lain. Apa itu? Waktu purbakala. Itulah waktu ketika kita masih di dalam kandungan. Itu purbakala. Karena waktu kita masih dalam kandungan belum bisa diukur waktunya. Masa yang dahulu itulah kita setelah kita dilahirkan. Ternyata 9 bulan 10 hari mama mengandung kita.
itu ternyata sangat-sangat berbahaya kalau tidak sungguh-sungguh mama itu menjaga suasana hatinya. Wih, ini menyebabkan trauma yang terekam di alam bawah sadar kita. Maka itu ibu-ibu hamil jangan anggap enteng bahwa bayi dalam kandungan ibu itu sudah merekam, mendengar semua suara yang terjadi di luar perut ibunya. Wih, sejak itu saudara, saya mulai cerewet. Kalau bertemu dengan ibu-ibu hamil, jangan sembarang. Karena suasana itu akan mempengaruhi. Saya beri contoh begini. Ada ibu hamil, aduh suaminya itu enggak sayang dia. Ya, maaf saya ambil contoh yang paling jelek. Suaminya kejam, suaminya pelit. Lebih belain orang tuanya daripada belain dia istrinya. Ada bukan? Maaf saya beri contoh ini. Maka mau tidak mau timbul rasa benci si istri kepada suaminya. Dan istri ini sedang hamil. Saudara, di dalam fakta, ternyata anak yang di dalam kandungan ini begitu lahir sudah nggak suka bapaknya. Kan aneh. Ini fakta. Jadi tiap kali bapaknya dekatin, mau mengajak gurau begitu ya. Wih, anak ini ketakutan. Ya semua orang bingung. Karena apa? Bahkan digendong papanya pun dia meronta. Nah ini trauma sejak dalam kandungan. Satu kali saya punya teman. Dia sudah meninggal hamba Tuhan. Ya. Dia itu paling takut dengan nyala api. Sampai kalau ada orang nyalakan korek saja. Dia ketakutan. Nah saya kenal baik keluarga ini. Anaknya 4. Yang 3 itu kocak betul. Nah berapa kali saya itu ngalami. Waktu main ke rumahnya, ini anak lagi gon sama papanya. Anak yang satu sengaja nyalakan korek, ceras gitu loh. Wih, ini si bapak bisa ketakutan. Saya tuh bingung, kamu ini hamba Tuhan. Justru itu dia bilang, aduh aku ini menderita betul. Aku gak suka hidup seperti ini. Masa lihat api aja seperti itu, lihat tadi tuh. Sampai anakku aja bisa godain aku. Nah terus saya tanya, coba renungkan. Waktu itu ibunya sudah lama meninggal. Ya. Pernah nggak kamu masa kecil dengar cerita. Entah dari ibumu, dari ayahmu, dari nenekmu. Cerita bahwa waktu ibumu mengandung kamu ada kejadian. Begitu dia dengar kalimat saya. Wajahnya berubah. Istrinya melihat. Bingung juga. Ya terus akhirnya istrinya ngambilkan minum. Tiba-tiba berubah seperti pucat begitu. Saya juga nggak berani tanya ada apa. Langsung dia ngomong, oh ini traumaku. Nah dia cerita. Waktu ibunya hamil 4 bulan. Di desa mereka tinggal ada perang antar kampung. Nah waktu itu ibunya sendiri di rumah. Suaminya sedang pergi, nggak ada orang pokoknya. Nah karena dia ketakutan si ibu ini. Semua sudah dikunci pintu, jendela. Nah ibu ini ingin lihat kerusuhannya seperti apa. Karena dia dengar juga rumah dibakar. Dia pakai kursi, naik ke atas meja, ngelihat dari lubang angin. Karena ada bukan di rumah-rumah itu. Begitu ibu ini melihat rumah depan. Sudah terbakar dengan api yang menyala besar. Dia kaget. Dia jatuh dan dia pingsan. Nah terus saya katakan, oh berarti traumamu itu dari kejadian itu. Nah dia nggak percaya. Loh tapi kan aku belum lahir. Aku juga nggak tahu. Saudara, maka itu saya bisa mengerti tentang trauma. Bukan dari buku-buku lain. Dari Alkitab dan dari beberapa kisah nyata dalam hidup sehari-hari. Maka itu jangan anggap enteng. Ibu hamil kalau nggak dijaga. Termasuk anak gagap. Saya pernah membuktikan anak gagap. Nah itu karena saya punya banyak teman. Jadi sambil saya belajar Alkitab, saya cari prakteknya.
Nah, anak ini gagap. Sekarang dia sudah jadi doktor. Ya, sudah S3. Puji Tuhan, saya kenal baik. Nah, selama anak ini dalam kandungan ibunya, keluarga ini enggak harmonis, saudara. Wih, pertengkarannya luar biasa. Dan saya juga pernah nginep di rumah mereka. Ribut. Nah, kalau mereka ribut, itu banting piring, pukul pintu, bunyikan joder, wah apa saja. Ternyata anak dalam kandungan itu suka geragap-geragap gitu. Takut kalau dengar suara apa saja. Saudara, satu kali saya pernah nginap di rumah mereka. Wih, ribut besar. Dua-dua berteriak. Nah, ketika anak ini sudah lahir, ternyata gagap. Kalau ngomong begitu. Nah, waktu diajak ke speech therapy, ya. Nah, di situ baru kelihatan. Jadi gagap itu bukan penyakit. Gagap itu bukan kelainan syaraf. Tetapi sejak dia masih dalam kandungan, sampai dia besar, sampai dia lahir, dia sering dengar suara-suara yang mengagetkan. Nah, akhirnya bicaranya jadi terputus-putus. Nah, di situ saya minta mama papanya bertobat, minta maaf pada anak ini. Mereka berdua menangis. Minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Minta maaf pada anak ini. Memang cukup lama. Setelah dia umur sekian belas, baru dia mulai lancar bicaranya. Nah, itulah fakta. Maka itu ya Yesaya 43:18 jelas sekali. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Dari kita lahir, ada kejadian apa di keluarga kita. Ada peristiwa apa di keluarga kita. Jangan, saudara, itu membuat trauma. Juga hal-hal yang zaman purbakala, waktu masih dalam kandungan. Lihat ya, papa mama, ini ngeri sekali. Suami yang pukul istri dan disaksikan oleh anaknya. Anak itu akan trauma, saudara. Kalau dia anak perempuan, maaf, dia akan takut menikah. Karena dia takut suaminya sekejam papanya, mukul mamanya. Kalau dia anak laki, ada dua arah. Satu, dia bisa takut menikah. Karena dia takut nanti dia kejam pukul mamanya. Yang kedua, kalau dia orang yang pemberani, bisa-bisa waktu dia menikah, dia akan buat yang sama yang dibuat papanya dulu terhadap mamanya. Nah, ini kan berbahaya sekali. Puji Tuhan Yesus. Firman ini berkata, jangan ingat yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lalu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Lihat ayat 19. Lihat. Oh, terima kasih Bapa. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi menyembuhkan trauma itu lihatnya ke depan. Ada yang baru yang Papa buat. Maka itu harus maju, move on. Yang kedua, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Wih, ini luar biasa. Jadi Papa itu menunjukkan hal-hal yang baru. Ayo, tinggalkan yang lama. Lihat yang baru. Ini loh aku buat yang baru untuk kamu. Masa kamu nggak melihatnya? Ya, kata Papa. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tahu nggak arti kata jalan? Itu kehidupan. Hidup itu kan berjalan. Dan perjalanan hidup itulah jalan. Di padang gurun nggak mungkin dibuat jalan. Karena pasirnya dalam sekali. Bagaimana fondasinya? Tapi Papa di surga. Kalau saudara hari ini mengambil keputusan, melupakan trauma sepahit apa, sesadis apa, sekejam apa, semenderita apa di masa lalu saudara. Lihat Papa buat yang baru. Ada jalan baru, ada hidup baru yang Papa sediakan untuk semua kita. Terus yang berikut, ya dan sungai-sungai Papa buat memancar di padang belantara. Padang belantara itu tandus, gersang, kering. Tapi ketika saudara dan saya mau bertobat, mempercayai Tuhan, dan kita tinggalkan yang lalu,
Papa buat sungai di kegersangan hidup ini. Saya bisa bayangkan nggak? Kalau di tengah ketandusan, toto ada sungai, woi, segar sekali. Di sepanjang sungai itu ada kehidupan. Pohon-pohon, burung-burung, semuanya itu. Nah, inilah yang Papa janjikan buat kita. Jangan tanya, ya gimana caranya? Terima apa yang dia sudah buat. Tertawalah terhadap hari depan. Jangan noleh ke belakang lagi. Di perjanjian baru, Filipi 3 ayat 13. Terima kasih Papa, ada firman ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi belum. Ya, karena belum sampai ke situ. Tetapi, jadi kalau saudara yang selama ini tertekan karena trauma masa lalumu, hidup saudara nggak bisa produktif, hidup saudara nggak bisa semangat, selalu terngiang, terkenang masa lalu. Firman ini menyembuhkan kita semua. Tetapi ini yang kulakukan. Titik 2. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Woi, luar biasa. Jadi saudara, menyembuhkan trauma itu tidak susah. Serius. Saya gabung ya 2 ayat ini. Yesaya 4:3-18 dan Filipi 3:13. Mau enggak? Kita enggak usah ingat-ingat yang dulu. Sudahlah, sudah lewat mau diapain. Semanis apa kenangan masa lalu. Manis loh ya. Tetap enggak bisa kita bawa ke sini. Apalagi yang pahit. Enggak bisa, sudah jauh ke belakang kita. Lihat, aku buat yang baru. Masa kamu belum lihat? Ini loh, sudah tumbuh tunasnya. Ada jalan baru di padang gurun. Ada sungai mengalir di padang belantara. Terima kasih. Lalu Filipi 3:13. Lupakan yang di belakang. Gimana caranya? Masih ayat yang sama, ayat 13. Lupakan yang di belakang. Dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Ini move on. Saudara percaya enggak? Di setiap hari kehidupan kita, itu pasti ada hal-hal baru. Masih ingat Papa kita berkata, Ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi. Woi, menyenangkan. Nah, inilah trauma yang bisa sembuh. Nantikan hal-hal baru setiap pagi. Papa yang berjanji. Nah, kalau tiap hari kita menerima hal baru, saudara, bagaimana hidup akan bosan? Bagaimana hidup akan tertekan? Bagaimana hidup akan loyo? Enggak. Ayo lakukan ini. Terus ayat 14. Masih Filipi 3. Dan nah ini. Cara yang harus kita buat. Dan berlari-lari. Bukan jalan santai. Enggak. Trauma harus kita buang dengan tegas. Katakan, aku tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Larilah. Berlari-lari kepada tujuan. Target, sasaran. Apa itu target sasarannya? Untuk memperoleh hadiah. Wih, kalau dengar kata hadiah seneng gak? Semua manusia pasti senang terima hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Satu kali saya punya pengalaman yang unik, saudara. Ini betul-betul mengerikan. Saya kenal satu keluarga. Nah, ada salah satu anak lakinya. Umurnya sudah 30 tahun lebih. Mamanya bilang, kamu itu kapan menikah? Nah, suatu hari anak ini ketemu saya. Dia manggil saya Koden. Koden, sebetulnya saya tuh pengen menikah. Ya kenapa tidak? Mamamu saya pengen kamu menikah. Tapi saya takut. Kalau nanti menikah saya bunuh istri saya. Loh, ayo saudara kaget gak dengar kalimat itu? Tunggu. Loh kamu ini sudah menikah atau belum? Ya belum. Lah, kenapa kamu takut mau bunuh istrimu? Kamu belum menikah kok. Saya tahu ada sesuatu ini anak.
ada trauma. Terus dia cerita, saudara. Saya waktu itu masih kecil. Saya melihat papa mama saya bertengkar. Papa itu ambil gunting, mau tusuk mama. Saya sampai kaget. Oh ya? Terus, tapi gak kena. Nah waktu mama menghindar, gunting itu nancap di kusen pintu kamar papa mama. Saya masih ingat, kalau saya masuk ke kamar papa mama waktu itu, saya ini coba ingin pegang bekas gunting itu. Tapi belum nyampe. Tangan saya masih pendek. Loh, kamu umur berapa kejadian itu? Saya nggak ingat. Nah, karena Alkitab mengajar. Dan itu psikologis. Orang yang trauma harus dibawa kembali ke tempat peristiwa itu terjadi. Salah satu contoh, itu ada di Kejadian 18, ada di Wahyu 2, bertobatlah kamu, kembalilah ke tempat di mana kamu jatuh. Nah itu saudara akan ketemu. Anak kecil yang ketakutan kalau masuk rumah sakit ya atau klinik. Anak kecil yang ketakutan kalau lihat orang pakai baju putih-putih karena takut disuntik. Nah cara menyembuhkan anak itu bawa balik ke rumah sakit. Nah saudara cari dokter yang saudara kenal. Tetap pakai baju putih. Lalu dokter ini yang cinta anak-anak. Suruh ngajak anak itu gurau. Tunjukkan jarum suntik segala macam. Nah nanti anak itu sembuh. Itu psikologis. Dan itu ada ayatnya di Alkitab. Luar biasa bukan? Tuhan kita itu ya bertobatlah. Wahyu pasal 2. Saudara cari ayatnya. Mulailah dari tempat di mana kamu jatuh. Terus saya bilang anak ini. Boleh nggak Koden ketemu papa mamamu untuk bicara ini? Aduh jangan Koden, jangan. Karena papa mama pasti tidak tahu. Kalau saya tahu kejadian itu. Ya tapi kamu nggak bisa sembuh loh. Kalau itu kamu nggak dibalikkan ke situ. Dengan hikmat Tuhan, akhirnya anak ini mengizinkan. Nah saya datang, ternyata papanya pas nggak ada, cuma mamanya. Terus saya ajak ngomong. Sekarang ibu tahu nggak? Kenapa anak ini takut menikah? Nggak tahu. Padahal kalau mau pacaran banyak juga loh. Cewek-cewek mau sama dia. Nah boleh nggak dia cerita satu peristiwa. Tapi maafkan saya tidak ingin membongkar masa lalu. Saudara anak ini cerita. Wih saya lihat wajah mamanya. Kalau istilah saya biru, kuning, hijau. Nggak tahu bagaimana. Terus dia ngomong, jadi kamu ingat dan tahu kejadian itu? Iya Ma. Wih mamanya langsung menangis. Terus saya bilang begini, boleh enggak Bu, kita bertiga sekarang ke kamar itu. Ibunya enggak jawab, cuma mengangguk. Lalu kami bertiga dari ruang tamu masuk ke dalam. Saudara terjadi begini. Ketika anak ini pegang, saya melihat, walaupun enggak terlalu besar, di kusen pintu kamar mereka ada bekas luka. Ketika anak ini pegang bekas gunting itu, ibunya menjerit. Dia tutup wajahnya dengan kedua belah tangannya langsung terduduk di lantai. Saya ikut duduk, saya minta anak itu juga. Saya pegang pundak si ibu sambil saya berdoa. Wih, saya nggak bisa bayangkan. Dia menangis, saudara. Tapi saya tahu dia lega. Karena masalah yang tersimpan sekian puluh tahun. Setelah agak reda, saya bilang, Ibu, bisakah Ibu minta maaf pada anak ini akan kejadian itu? Saya tunggu agak lama. Wih, langsung mamanya berkata, maafkan mama, papa. Anak ini menangis. Terus saya minta anak ini peluk mamamu, maafkan kejadian itu. Sudah sebisanya saya layani seperti apa yang Roh Kudus ingin katakan. Saudara, selesailah. Saya anggap sudah reda, lalu kami balik ke ruang tamu. Minuman sudah disediakan. Nah, waktu sambil minum, saya tuh tanya begini, Ibu ingat nggak
anak ini umur berapa waktu kejadian itu. Dia coba ingat-ingat. Saya lupa. Tapi dia belum punya adik. Nah, oke, saya ambil angka itu. Nah, anak ini punya adik umur berapa? Waktu umurnya hampir 4 tahun, 3 tahun sekian. Nah, saya tarik mundur. Ngomong aja 3 tahun 8 bulan. Dia punya adik. Nah, kalau mengandung 9 bulan, saya kaget, anak ini kaget. Nah, dari situ saya belajar lagi tentang psikologi dari Alkitab. Bayangkan, seorang anak yang berumur 2 tahun lebih merekam peristiwa yang menakutkan dia sampai dia trauma. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa menikah. Puji Tuhan, walaupun bukan saya yang berkati. Nah, dari kejadian-kejadian itu saya itu belajar, saudara. Setan itu kurang ajar betul. Suka melukai jiwa orang, itu memang hobinya. Betul tidak? Maka itu hari ini, saudara, minta Roh Kudus mengingatkan kejadian apa saja yang kita alami di hidup kita sejak kita masih dalam kandungan. Sampai kita lahir, ada peristiwa apa? Ingat akhir-akhir ini setan merusak anak-anak dengan bullying, tahu? Wih, itu jahat, saudara, jahat. Aduh, saya marah. Sakit anak-anak yang dibully, yang diejek, yang dihina, yang direndahkan. Itu jadi trauma. Maka itu hari ini, biarlah firman Tuhan, di mana Bapak Gembala memilihkan kita tema ini untuk belajar tentang trauma ini. Inilah cara yang paling indah untuk menghapuskan trauma itu. Dan percayalah, ada darah Tuhan Yesus yang bisa menghapus segala dosa, sejahat apa, sekotor apa. Masih ingat Yesaya 1? Dosamu merah seperti kain kesumba yang merah, akan diputihkan jadi seputih salju. Terima kasih karena darah Yesus. Jadi hari ini suami istri, anak-anak mengampuni, itu menghilangkan trauma. Mengampuni masa lalu, mengampuni kesalahan orang, itu menghapuskan trauma. Dan darah Yesus menyucikan kita semua. Terimalah firman ini dan jadilah pelaku, maka mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk darah Yesus yang selalu tersedia untuk menghapuskan dosa kejahatan kami dan menyucikan hidup kami. Bapa, kami tidak tahu berapa banyak di antara kami yang mendengar pengajaran ini masih ada trauma di hidup kami. Baik di zaman purbakala, waktu kami masih dalam kandungan ibu. Ataupun di masa yang dahulu, ketika kami sudah jadi manusia lahir ke dunia. Bahkan sampai umur sekian belas, sekian puluh, ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Papa, terima kasih. Kami mau move on. Kami menerima hal-hal baru yang Papa sediakan buat kami. Kami terima. Dan kalau kami terima hal-hal baru itu, maka kami nggak mau ingat-ingat lagi yang dulu. Roh Kudus menolong kami semua untuk kami sembuh total. Saudara, percayalah bahwa Papa di surga nggak ingin kita hidup di dalam trauma, ketakutan, kengerian di masa lalu. Setan, engkau dengar. Hari ini semua kami yang kau rusak hidup kami dengan masa lalu yang jahat, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami jadi ciptaan baru. Semua memori kami, alam bawah sadar kami yang kau simpankan rekaman-rekaman jahat dihapus oleh kuasa darah Yesus. Kami jadi orang yang merdeka, gak punya ketakutan, gak punya kegentaran dan kengerian terhadap masa lalu. Terima kasih Papa. Dan ingat saudara, jadilah berkat. Kalau saudara ketemu orang yang trauma, apa yang kita alami disembuhkan Tuhan, bagikan kepada semua orang yang perlu kesembuhan ini. Maka terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih sayangnya melimpah.
Dan terimalah anugerah dari salib Kristus, darahnya berkuasa. Dengan kasihnya dan darahnya, trauma kita lenyap, kita jadi ciptaan baru. Hiduplah bersekutu bersama dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan nyata lewat hidup kita. Berkat ini jadi milik kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.